Iswa, kamu udah belum tugas sekolah untuk besok? Udah dong, kalau kamu gimana? Aku agak kesulitan nih, bisa ajarin aku nggak? Boleh, nanti aku ajarin ya. Oke, terima kasih ya. Iya, sama-sama. Hai guys, kalian lagi ngomongin apa nih? Biasa, tugas sekolah. Ngomong-ngomong, kita sekolah kan gak lama lagi nih. Kalian udah kepikiran belum mau lanjut kemana? Belum sih. Kalau aku sendiri sih udah punya tujuan mau jadi dokter. Itu cita-cita aku dari dulu. Kenapa sih kok kalian repot-repot banget mikirin masa depan? Kita kan hanya perempuan, apa gunanya? Mendingan kita fokus pada pekerjaan rumah dan mempersiapkan diri untuk menjadi ibu rumah tangga. Coba bayangkan jika Kartini mendengarnya, apa yang akan kamu lakukan, Ogya? Dia tidak akan pernah menyerah pada ketidakadilan. Kartini membuktikan bahwa perempuan juga memiliki hak untuk mengejar impian mereka dan berkontribusi pada masyarakat. Di Jepara, Jawa Tengah, tanggal dan bulan di tahun 1891. Hari itu, Kartini kecil tidak bisa berhenti bersedih. Kedua orang tuanya, Raden Mas Adipati Aryo Sosroningrat dan Mas Ajeng Ngasirah, menyampaikan sebuah berita yang membuatnya sangat terkejut. Sudah waktunya baginya untuk dipingit seperti gadis pribumi lainnya, yang berhenti sekolah dan bersembunyi di balik tembok tinggi. Pak, Bu, Trinil ingin melanjutkan sekolah. Trinil ingin menjadi gadis pribumi yang cerdas, memiliki cita-cita membuat dunia ini terang. Trinil tak mau dipinggit. Trinil ingin melanjutkan sekolah, Pak, Bu. Tidak, Trinil. Bapak tidak bisa menuruti permintaanmu. Ini adalah tradisi adat istiadat sejak dulu. Perempuan tidak perlu bersekolah tinggi. Sudah saatnya untukmu dipingit mempelajari segala hal yang harus dikuasai oleh seorang perempuan, kemudian menikah dengan orang yang tepat. Pak, tidak bisakah sesekali tradisi ini tidak dilaksanakan? Trinil, Bapak adalah bupati pemimpin rakyat Jepara. Tidak seharusnya Bapak menghancurkan tradisi kita sendiri. Bu, Trinil mohon, Bu. Sudahlah, ya. Laksanakan saja apa yang sudah menjadi tradisi. Kelak, kamu akan tahu sendiri. Kartini adalah anak perempuan tertua, maka ialah yang pertama kali merasakan bagaimana rasanya dipingit. Bagaimana ya rasanya dipingit? Entahlah Trinil, yang pasti tentu saja kau tak bisa terlalu bebas berinteraksi dengan semua orang. Kau akan dikawal kemanapun kau pergi. Aku tak mau dipingit, aku ingin bersekolah. Taruhlah Trinil, ini sudah menjadi adat kita. Aku akan meminjamkanmu buku agar kau tetap belajar dan aku berjanji akan menjadi guru bahasa Belandamu dan dapat menggantikan guru lamamu. Terima kasih, aku sangat menyayangi kalian semua. Perasaanku sekarang sangat kacau, semuanya terasa seperti di penjara. Bersabarlah, kau pasti bisa melalui semua ini. Kau perempuan tangguh, kami yakin itu. Ya, itu pasti. Sebenarnya apa itu dipingit? Entahlah, ibuku bilang aku tidak akan sebebas dulu lagi. Kemanapun aku pergi, aku selalu dikawal sebenarnya. Aku tidak masalah dengan ini semua. Aku hanya ingin bersekolah. Aku, Mini dan Katina juga masih bersekolah. Kapan kami akan dipilih juga? Saat kita berumur 12 tahun, Sumatri. Kartini sedang duduk di salah satu bangku kayu yang terletak di halaman belakang rumahnya. Tiba-tiba, dua gadis berwajah Eropa terlihat berjalan dari kejauhan. Kartini memicingkan matanya dan segera tertawa gembira melihat siapa yang datang mengunjunginya. Dua sahabatnya Rosa Abendanon dan Stella. Ini, bagaimana kabarmu? Secara fisik, aku memang baik-baik saja, tetapi aku tidak bisa memungkiri bahwa batinku terasa perih. Kalian tahu kan bahwa aku tidak bisa berdiam diri? Kami mengerti Kartini, kami pun sangat merindukanmu. Tidak ada lagi gadis pribumi cerdas dan ceria sepertimu. Kelas sangat serasa sepi sekali. Aku juga sangat merindukan kalian. Aku ingin kembali, tapi tradisi ini membuatku tidak bisa melakukan apa yang ku mau.
Aku pun tak mengerti dengan tradisi itu, Kartini. Apa salahnya perempuan bersekolah? Aku juga berpikir seperti itu. Kalau kau tak sekolah, apa yang kau lakukan Kartini? Aku hanya melakukan apa yang dilakukan perempuan pribumi lakukan selayaknya. Kemudian aku akan menikah. Itulah yang dikatakan ibuku. Kartini, kau harus bersabar. Kalau kau membutuhkan bantuan kami akan selalu ada untukmu. Terima kasih Stella, Rosa. Hari-harinya pun diisi dengan semua hal yang katanya harus bisa dilakukan oleh wanita sejati. Ditambah dengan belajar bahasa Belanda melalui buku-buku yang dipinjamkan oleh sahabat-sahabatnya dan kakaknya Raden Mas Busono. Kalian, apa yang sedang kalian lakukan di sini? Ini ya, ayo kita pergi. Iya, yuk kita berkeliling Jepara. Kalian tahu kan kalau aku dipingit, aku harus pergi dengan pengawalan dan tidak mungkin aku bebas berinteraksi dengan masyarakat. Maka dari itu, jangan sampai kita ketahuan. Bapak dan ibumu sedang pergi. Ayo kita pergi. Kami berdua akan mengawalmu. Baiklah. Ayo kita hampiri wanita-wanita yang ada di situ. Apa yang sedang kau pikirkan, Kartini? Ada beberapa hal yang ingin ku ketahui. Lagi pula, tak apa jika aku berbicara sesekali kepada pribumi lainnya. Apakah kalian putri-putri Adipati? Ya, bagaimana ibu bisa tahu? Tentu saja, beliau adalah Bupati Jepara. Kami beberapa kali melihat kalian bersama Bapak Bupati. Mengapa kalian pergi tanpa pengawalan? Bu, bolehkah saya bertanya? Tentu saja boleh. Apakah memang dipingit adalah hal yang harus dilakukan oleh seluruh masyarakat pribumi? Tentu saja, ini adalah sejak zaman nenek moyang kita. Lagi pula dipingit membuat kita bisa menjaga diri dan terus berhati-hati terhadap kaum lelaki yang bukan muhrim kita hingga kita menikah. Lalu apakah ibu bersekolah? Kami hanya rakyat biasa sejak kecil. Kami tidak bersekolah. Yang dapat bersekolah hanya rakyat Belanda. Dan kaum pribumi selain itu tidak ada yang bersekolah terkecuali laki-laki. Lagi pula, bukannya wanita memang tidak perlu bersekolah, suatu saat mereka akan menikah dan kembali melakukan hal seharusnya dilakukan oleh wanita seperti kami. Rosa, dengan siapa kau di sini? Apakah kau dengan sahabat-sahabat yang lain? Tidak, Kartini. Aku bersama kedua orang tuaku. Benarkah? Kalau begitu, aku ingin bertemu dengan mereka. Sudah lama aku tidak bertemu dengan Tuan dan Nyonya Abendanon. Sebentar, Kartini. Ada yang harus kubicarakan denganmu. Aku harus pergi, Kartini. Apa maksudmu, Rosa? Aku akan melanjutkan sekolahku di Belanda. Aku sudah lulus dan ingin meraih pendidikan yang lebih tinggi. Bagaimana dengan Stella, Ani, dan Van Kol? Mereka juga pergi. Kami akan berangkat. Sebenarnya kami ingin mengajakmu pergi ke Belanda, Kartini. Kami ingin kau meraih cita-citamu. Kami ingin kau melanjutkan sekolahmu. Tapi kami sadar bahwa kau tak akan diizinkan untuk pergi. Aku tidak tahu harus bagaimana berpisah dengan kalian, Rosa. Kita masih bisa berbalas surat, Kartini. Yakinlah, aku, Stella, Ani, dan Pankol akan selalu membalas suratmu dan menceritakan situasi di luar sana. Hari demi hari dilewati oleh Kartini dengan lebih bersemangat. Ia selalu berkirim surat dengan sahabat-sahabatnya, termasuk Tuhan dan Nyonya Abendanon. Ada banyak hal yang diceritakan oleh sahabat-sahabatnya, termasuk melanjutkan pendidikan melalui beasiswa kedokteran di Belanda untuk Kartini. Lalu Kartini pun meminta pendapat dari ibunya mengenai beasiswa kedokteran tersebut. Namun, tentu saja Ibu Kartini tidak menyetujui apa yang dikatakan Kartini mengenai pendidikannya. Ibunya selalu berusaha meyakinkan Kartini untuk menikah. Kartini dengan cita-citanya yang tinggi untuk membuat kaum perempuan bersekolah menentang hal tersebut.
sehingga membuat perdebatan antara Kartini dan ibunya. Sudah saatnya kau berhenti dipingit. Berhenti dipingit, Bu. Tentu, apabila kau menikah, kau akan berhenti dipingit anakku. Karena sesungguhnya pingitan itu untuk melindungimu, untuk melindungi kaum perempuan. Dan kau harus tahu, sudah ada seseorang yang ingin meminangmu. Siapa lelaki tersebut, Ibu? Dia adalah Raden Mas Adipati Aryo Singgih Joyodiningrat. Trini ingin menemuinya terlebih dahulu, Bu. Ada beberapa hal yang ingin Trini pertimbangkan. Baiklah anakku. Kartini, kedua orang tuanya Kardinah, Panji, dan Busono berdiri di ambang pintu menyambut kehadiran sosok yang sudah ditunggu-tunggu. Jantung Kartini berdegup kencang, pikirannya kacau. Dia masih belum siap. Bagaimana bila lelaki itu akan menghambat mimpinya? Tentunya keluarga Adipati Aryo Susroningrat sudah mengetahui maksud kedatangan saya ini untuk bertemu dengan film itu. Ya, itu saja. Namun mohon maaf sebelumnya, Adipati Aryo Singgih, semuanya kami serahkan pada Kartini. Bagaimana jawabannya? Membiarkan ia mengambil keputusannya sendiri. Bagaimana dengan jawaban Kartini sendiri? Bapak, Ibu, bolehkah Trini berbicara berdua saja dengan Raden Mas Adipati Aryo Singgih Joyodiningrat? Baiklah. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan, Raden. Tentu, apakah itu Kartini? Saya mempunyai cita-cita untuk membangun sekolah bagi kaum pribumi, khususnya perempuan. Setidaknya mereka tidak berada dalam keterbelakangan. Saya ingin wanita disamaratakan dengan laki-laki. Saya ingin wanita tidak lagi ditindas dan menjadi kaum yang lemah. Bagaimana dengan pendapat Adipati sendiri? Bagi saya hal itu sangat mulia. Saya juga sempat memikirkan hal tersebut. Namun ada beberapa hal dan pertimbangan yang membuat saya belum melaksanakannya. Apabila Kartini ingin melakukannya, lakukan saja. Saya siap mendukung apapun itu. Setelah perjuangan panjang, emansipasi wanita dan berbagai mimpi yang ia coba wujudkan, akhirnya ia menutup usia. Berkat perjuangannya, masyarakat pribumi terutama wanita hidup lebih baik dan tak lagi ditindas. Seluruh rakyat pribumi dapat bersekolah siapapun itu berkat perjuangan Raden Ajeng Kartini. Saya sadar ternyata masa depan kita tidak harus terbatas oleh apa yang orang lain katakan. Kita juga punya hak untuk mengajar impian kita sendiri. Trini mohon, Bu. Bu. Janji. Kita berdua saja dengan Raden Mas Adipati Aryo Singgih Joyodiningrat. Baiklah. Aduh, pala murul. Kawal kemanapun kau pergi.
3. Mas-mas Jawa. Tentu saja, beliau adalah Bupati Jepara. Astrid!